Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG masih terjadi. Pada Jumat di Toba, Sumatera Utara sebanyak 46 siswa SMP Negeri 1 Laguboti Toba, Sumatera Utara muntah-muntah diduga keracunan sayur dan buah basi dari program makan bergizi gratis. Sejumlah pihak diantaranya YLKI mengkritisi masalah MBG yang masih terjadi. Lalu apa respons Presiden Prabowo soal ini? Berikut kita simak laporan khas redaksi. Meski menjadi perhatian serius pemerintah, kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis terus terjadi. Jumat 17 Oktober, 46 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Toba, Sumatera Utara mengalami muntah-muntah usai menyantap hidangan program makan bergizi gratis. Diduga siswa keracunan sayuran dan semangka yang sudah basi dan berbau tidak sedap. 30 siswa dievakuasi ke RSUD Porsa, sementara 16 lainnya ke Rumah Sakit HKBP Balige. Di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dugaan keracunan makanan bergizi gratis juga terjadi pada belasan pelajar Sekolah Dasar Negeri Marga Mulia pada hari Jumat. Pelajar yang mengalami muntah dan pusing dievakuasi ke musala sekolah untuk diperiksa tim medis. Sejumlah pelajar yang ditemui mengaku menu MBG sudah berbau dan nasi goreng rasanya sudah asam. Usai mencium bau tidak sedap, para siswa tidak menyantap menu MBG yang dibagikan. Makan MBG nggak? Nggak. Keburu dilarang sama bu guru. Iya. Itu. Jadi nggak sakit perut nggak sekarang? Nggak. Tapi tiap hari makan MBG nggak? Nggak juga. Jarang. Suka dikemanain MBG-nya? Dibawa pulang. Kalau di rumah dimakan sama siapa? Nggak dimakan. Tidak hentinya persoalan pada program MBG mengundang perhatian masyarakat. Jumat sore, puluhan ibu-ibu kembali berkumpul di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak program MBG dihentikan. Terlebih, baru saja terjadi kasus dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 1 dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Tetapi seruan kami hari ini sama, kami menginginkan supaya program ini dihentikan untuk dievaluasi. Jadi dievaluasi, tapi sebelumnya dihentikan dulu, tidak dievaluasi sambil jalan. Karena kita tahu MBG ini masih terus saja memakan korban. Kemarin kita juga baru saja mengalami di Jogja, ada 400 lebih siswa teman-teman SMA Negeri 1 yang mengalami keracunan massal. Tapi juga masuk di program eliminasi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI menyebut persoalan pada MBG tidak kunjung henti, membuktikan bahwa perbaikan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan. Ketua YLKI Niti Emiliana menyebut salah satu yang harus segera dibuat adalah kekuatan payung hukum melalui peraturan Presiden Perpres terkait tata kelola seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang baik. Niti Emiliana. Dari kami merekomendasikan untuk pemberhentian sementara selama itu tidak ada payung hukumnya dan tidak ada standar yang jelas, maka tidak menutup kemungkinan dapur yang di bawahnya itu melakukan implementasi dengan baik akan menjadi bom waktu untuk adanya potensi-potensi keracunan yang baru gitu. Jadi standar itu juga harus ditetapkan Perpres, Juknis, dan Juklak agar secara standar operasional itu bisa dilakukan dan diimplementasikan oleh dapur. Lebih lanjut, Ketua YLKI Niti Emiliana menyebut jika tidak ada perbaikan, maka program MBG tidak hanya menjadi program keberhasilan pemerintah, tetapi juga menjadi rapor merah pemerintahan Prabowo Gibran. Karena jumlah anak Indonesia yang menjadi korban keracunan MBG akan terus bertambah. Sementara itu, Sabtu pagi 18 Oktober saat berpidato di acara sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia UKRI di Kota Bandung, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan 99,9% program makan bergizi gratis berhasil. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga pernah menyebut MBG yang bermasalah jumlahnya jauh lebih kecil jika dibandingkan jutaan porsi yang telah dibagikan. Program ini 99,99% berhasil. Jadi
di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus. Dikutip dari laman Badan Gizi Nasional, hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat makanan bergizi gratis telah mencapai 20 juta orang, atau baru 25% dari jumlah yang ditargetkan, yakni 82,9 juta penerima manfaat. Sementara jumlah kasus dugaan keracunan MBG hingga 1 Oktober 2025 mencapai 6.517 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.